Ilmu faraid itu ya menurut saya penting karena memang secara syar'i kalau ngomong terkait dengan mempelajari ilmu faraid itu memang fardu kifayah. Nggih. Tetapi untuk menerapkannya itu kan fardu ain. Sehingga itu menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh umat muslim. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kalam Podcast Pondok Pesantren Ngalah bersama saya Alfandi Jailani yang memandu acara podcast persembahan dari Biro Pendidikan Jamiyah dan Kru Ngalah TV Pondok Pesantren Ngalah. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial yakni Ustadz Dr. Solihun. Selamat siang Pak Dr. Solihun. Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat Pak nggih? Sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu senior di Pondok Pesantren Ngalah dan juga Ustadz di Madrasah Diniyah. Kebetulan mengajar di bidang ilmu faraid. Mungkin kita akan bahas tentang profil beliau terlebih dahulu. Jenengan asli pundi Pak? Asli saya Ngoro Mojokerto. Desanya? Desa Wotan Mas Jedong. Jedong deh. Jedong. Jedong. Terus kemudian mukim sekarang? Sekarang mukim ada di Capang Purwodadi. Capang Purwodadi. Mulai tahun pinten? Kalau di Purwodadi mulai tahun 2002 sampai Niku sekarang. setelah nikah, pasca nikah nggih? Setelah nikah. Setelah nikah. Terus kemudian mondok di Pondok Ngalah. Di Pondok Ngalah ini tahun 91. Santri baru itu Pak ya. Santri baru. Boyongnya tahun sampai saat ini 2002. Pindah gitu. Oh, pindah Bukan tidur. boyong. Ya, pindah tidur. Karena pada saat itu juga belum pamit boyong gitu. Berarti belum pamit ini Pak ya. Berarti sampai sekarang atau boyongnya itu tahun 2002. Boyong Pak nggih? Pindah tidur, istilahnya adalah pindah tidur. Pindah tempat bermukim. Nah, tapi aktivitas sehari tetap di Pondok Ngalah. Pondok Ngalah. Oke, jadi perlu diketahui Pak Hun juga ada di jabatan Yayasan Darut Taqwa sebagai bendahara, kemudian di wakil bendahara nih. Oke, leres siap. Wakil bendahara Yayasan Darut Taqwa, kemudian ada di Asatid Madrasah Diniyah dan juga jabatan formal Pak. Ada di Pundi Malih, jabatan formal. Jabatan formal ada di Sunan Kalijogo. Kampus ini. Kampus Sunan Kalijogo sebagai wakil rektor 1. Wakil rektor 1. Rektornya Gus Yusuf nggih. Gus Yusuf Wijaya rektornya. Nah, kemudian untuk di Madrasah Diniyah, ngajar Madrasah Diniyah mulai tahun pinten? Ngajar Madrasah Diniyah itu seingat saya mulai tahun 2000-an gitu. Berarti 2 tahun sebelum boyong. Berarti posisi ngajar masih di Ngalah berarti belum boyong. Betul. Terus kemudian nikah tahun 2002. 2002 sekalian boyong itu berarti Pak ya? Iya. Oke, berarti intinya santri di Ngalah rata-rata santri senior kebanyakan boyongnya atau pulangnya itu disebabkan karena alasan pernikahan yang pertama. Yang paling banyak adalah karena pernikahan. Intinya ngoten. Nah, terus kemudian tadi kita bahas di Madin Bapak ngajar ilmu faraid. Leres Pak? Leres. Berarti mulai awal ilmu faraid? Tidak. Oh, pernah ngajar mapel lain? Sebelum saya ngajar faraid itu saya ngajar di Mabadek Fikih kelas 2. Oh, oke. Niku tahun pertama napa? Tahun pertama. Oke, terus kemudian sekitar tahun 99 apa 98. Oh, itu ngajar Mabadek Fikih. Iya. Terus kemudian kok bisa ngajar ilmu faraid? Ceritanya gimana, Pak? Nah, memang pada saat kita sekolah di Madrasah Diniyah ya kebanyakan sudah rata-rata bisa, cuman pada saat itu memang Ustadz kami Pak Ustadz Faidus Sukri, kepala pondok sekarang iya, itu mungkin melihat kami kegiatannya kurang banyak, mungkin akhirnya diminta untuk ngajar faraid. Dan memang saat kita sekolah di Diniyah itu
Dua mata apa istilahnya materi yang istilahnya menjadi favorit kami itu adalah di falak dan faraid. Berarti memang falak faraid menjadi favorit jenengan Saat itu ya begitu. saat itu. Oke. Gitu. Padahal zaman sekarang dua ilmu itu adalah bukan favorit lagi. Iya. Nggih. Terus Pak, terus. Jadi setelah di tahun kalau tidak salah tahun 2001 Nggih. atau 2000 itu Pak Ustadz Faidus Sukri yang saat ini kepala pondok menikah. Oke. Yang memang pada saat itu Ustadz Faidus Sukri itu adalah yang ngajar faraid satu-satunya pada saat itu. Oh, nggih. Sehingga akhirnya nunjuk kami untuk meneruskan untuk ngajar faraid itu. Memang ya pada saat itu kalau ngomong soal pemahaman itu ya setelah sekolah itu ya pemahamannya masih setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Terus Sehingga perlu diperdalam, akhirnya kita juga memperdalam. Pada saat itu Pak Faidus masih kemanten baru kalau tidak salah itu. Kita memperdalam di Pak Faidus, istilahnya ngajar sambil kulaan lah istilahnya. oh gitu ya, ngajar sambil kulaan. Berarti ngajar faraid juga masih belajar faraid. Masih belajar faraid. Oke. Terus gini, ini kan cerita awal Bapak ngajar ilmu faraid sampai sekarang berarti masih faraid terus Pak nggih? Ngajar Sampai faraid. sekarang ya, tapi dulu pernah kan ada istilahnya semi guru kelas itu pernah ngajar usul fikih, pernah ngajar tauhid. Oh, satu guru mengampu beberapa mapel gitu. Ya, itu ada semacam itu, tetapi akhirnya mungkin hasil evaluasinya kurang efektif karena akhirnya kembali lagi menjadi guru, istilahnya ustadz fak istilahnya, atau sesuai dengan keahlian atau minat dari ustadz itu sendiri. Terus ngeten, tadi sempat diulas bahwasannya jenengan singen niku adalah favorit atau wis seneng lah tentang ilmu faraid dan falak lah. Sedangkan pada saat ini, pada saat zaman kula ki ambek ilmu falak dan faraid itu semi-semi kayak ditakuti Pak, karena kan hubungannya dengan hitung-hitungan. Kalau di formal ada matematika, mungkin kalau di madin, di non formal ada falak dan faraid. Nah, mungkin seberapa penting, ngoten mawon, seberapa pentingkah ilmu ini? Kok napa ya? Saat ini kan kata lari sing boten favorit, ben sekiranya lari malit tambah favorit tentang ilmu falak faraid. Mungkin pentingnya ini tentang pundi? Nah, ngoten lho. Ilmu faraid itu ya menurut saya penting karena memang secara syar'i kalau ngomong terkait dengan mempelajari ilmu faraid itu memang fardu kifayah. Tetapi untuk menerapkannya itu kan fardu ain, sehingga itu menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh seluruh umat muslim. Untuk menerapkan bagaimana tirkah atau harta tinggalan itu bisa dibagi dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Oke, berarti intinya hubungannya mempelajari faraid adalah ketika nanti sudah di rumah, dalam arti ketika ada seseorang meninggal kan pasti meninggalkan harta atau bisa disebut tirkah. Nah itu kan ada pembagiannya. Nah pembagiannya itu harus dipelajari di ilmu faraid. Mungkin kan ngoten Pak nggih. Nah jadi kan sangat penting. Nah jadi mempelajari ilmu faraid sangatlah penting. Nah bagi teman-teman santri yang masih belum ada di Wustosani ya, karena ilmu faraid ada di pelajaran Wustosani. Jadi mohon untuk sekarang mempersiapkan diri dalam arti seneng dikit atau favorit terlebih dahulu terkait ilmu faraid. Mungkin ngeten hukum lah atau hukum mempelajari ilmu faraid tadi dijelaskan nggih. Mempelajarinya adalah fardu kifayah. Untuk menerapkannya fardu ain. Ngoten. Terus saat ini ngeten. Cara menanamkan nopo nggih. Soalnya nggih wis kados kula ki ambek lek wis kepanggih atau ketemu yang namanya siham apalan ini, apakah harus memang dihafalkan atau gimana? Karena kalau ketemu faraid pasti ketemu siham. Nah niki cara menanamkan kepada adik-adik santri agar supaya mempelajari faraid itu dengan senang lah, dengan nyaman nih ya napa Pak? Kalau memang begini, keterkaitan orang itu merasa nyaman, merasa
kepingin tahu karena memang ada rasa berbeda antara satu dengan yang lain. Kalau misalkan di situ tidak ada perbedaan atau misalkan katakan tidak suka lah, maka apapun yang menjadi syarat itu tidak akan dilakukan. Tapi ketika di situ suka, maka sama dengan kita orang mau pacaran lah. Kalau misalkan suka, apapun dilakukan. Ya, sejauh manapun jadi dekat. Asik. Gitu. Jadi di ilmu pun sama. Kalau misalkan kita merasa senang, maka yang kayaknya berat itu akhirnya menjadi ringan gitu loh. Kalau misalkan harus hafalan siham karena memang itu adalah satu hal dasar yang harus dipahami dan harus diketahui oleh seorang yang akan mendalami ilmu faraid itu terkait dengan siham. Sehingga ya siham itu kalau ndak hafal akhirnya kita mau melakukan ngitung sesuatu akhirnya masih lihat lagi. Jadi memang butuh hafal karena kalau setelah hafal untuk pemahamannya saya yakin lebih mudah gitu loh. Hafal dulu intinya. Hafal dulu. Berarti al-fahmu ba'dal hifdzi lah istilahnya. Nah, berarti intinya kan tadi suka, kan ngoten nggih? Suka. Seneng dikit. Nah, jadi tanamkan rasa suka terlebih dahulu terhadap apapun itu, tidak hanya faraid. Ilmu apapun tanamkan rasa suka terlebih dahulu ketika suka. Nah, jadi maka apa mau? Sing sulit akan menjadi mudah atau yang berat menjadi ringan dan sebagainya. Oh ya, terus begini, saya pernah Pak baca di kitab yang dipelajari di Mu'alimin mungkin tentang ilmu mawaris, yaitu tentang bahwasannya di kitab Takmilah Zubdatul Hadis bahwasannya ada statement yang mengatakan ilmu mawaris itu adalah ilmu yang akan diangkat terlebih dahulu dalam kurung ahlihi atau ahlinya. Nah ini coba dijelaskan maksudnya statement ini dos pundi Pak? Kalau yang saya ketahui, sebagaimana yang saya baca di Al-Mawaris, yang di situ ada kalau tidak salah hadis Nabi terkait dengan ilmu ini diangkat terlebih dahulu itu bukan berarti bahasanya nanti ilmu itu akan hilang dari permukaan bumi. Tetapi pendapat saya kenapa ilmu ini akan diangkat terlebih dahulu? Tanda-tandanya sekarang sudah jelas. Bahwasanya terkait dengan pembagian tirka atau harta tinggalan dari mayit itu, saat ini sudah mulai jarang orang menerapkan pembagian menurut ilmu waris atau ilmu faraid. Itu sudah jarang. Sama halnya ketika kenapa misalkan satu ilmu diangkat bukan berarti kitabnya itu tidak ada tulisannya, tetapi kepedulian terhadap ilmu itu sudah mulai terkikis, gitu. Sudah mulai berkurang. Apakah itu mempraktekkan atau mempelajari? Nah, akhirnya yang terjadi adalah pendapat saya ya masyarakat itu lebih suka dengan pembagian menurut adat misalkan, menurut di kebiasaan di keluarganya. Itu yang akhirnya ilmu ini mungkin akan istilahnya diambil terlebih dahulu bahasanya, karena kepedulian atau mempraktekkan terkait dengan ilmu ini sudah mulai terkikis gitu loh. Jadi intinya kan dari statement tadi bahwasannya garis besarnya adalah kepedulian sekarang itu sudah mulai hilang, kan ngoten nggak Pak? Jadi di masyarakat itu sudah banyak yang tidak menerapkan pembagian harta tirka itu sesuai dengan pembagian waris. Intinya kepeduliannya mulai terkikis. Lah itulah yang mungkin menjadi statement bahwasannya ilmu waris adalah ilmu yang akan diangkat terlebih dahulu dalam artian ahlihi, kan ngoten. Nah, ngoten. Terus niki kita masuk teng mawon ben santri-santri atau adik-adik kita atau para sobat kalam di sini mengetahui tentang dasar-dasar lah, mungkin di dasar-dasar ilmu faraid bagi yang belum mustosani atau bagi yang sudah mustosani yang sudah mulai lupa mungkin. Nah, ini coba kita flashback bahwasannya dasar-dasar ilmu faraid niku kita harus tahu tentang apa dulu, Pak? Dasarnya.
Kalau terkait dengan ilmu faraid, yang pertama memang di dasar itu bahasanya kita harus tahu bagaimana sebab orang itu bisa menjadi ahli waris. Berarti sebabnya dulu. Sebabnya dulu. Jadi sebabnya itu ada 3, ada korobah, kerabat. Iya, jadi ada hubungan darah. Hubungan darah, nggih. Ada nikah karena akdun nikah yang di situ menjadi sebab dia bisa menerima waris. Kemudian wala itu adalah memerdekakan budak yang kalau saat ini mungkin perbudakan sudah mulai tidak ada. Berarti tinggal 2 tadi ya? Tinggal 2 itu. Korobah dan akdun nikah. Iya, karena nikah. Itu sebabnya Pak. Sebabnya. Jadi terkait dengan itu akan menjadikan orang itu memiliki pemikiran, oh ketika korobah berarti hubungan darahnya ini. Nah itu akan menjadi dari titik itu akan ketemu gitu loh. Sama akdun nikah tadi Terus setelah sebab-sebab mungkin rukunnya Pak, rukun atau apa saja yang harus ada di dalam ilmu faraid tadi, rukun dari faraid atau rukun dari waris. Kalau rukunnya sama, ada 3, ada harta, ada yang meninggal, ada yang nerima. Di situ intinya. Ya, jadi kalau misalkan salah satu rukunnya ndak ada, ya ndak terjadi. Wong rukun itu memang harus ada. Iya. Jadi ada yang meninggal, ada yang ditinggalkan, tapi nggak ada hartanya. Nggak ada hartanya, apa yang dibagi? Gitu. Ada harta, ada yang meninggal, ndak ada yang menerima. Ada nanti. Oh gitu ya, masih ada. Iya, jadi di Tartibul Asobah itu menurut Imam Syafi'i itu ada terakhir namanya Baitul Mal. Terus berarti ketika sudah seseorang atau orang-orang yang mendapatkan bagian pasti sudah ada semuanya, maka diserahkan kepada Baitul Mal. Nah sekarang kita ke Baitul Mal. Saya ingin tahu Pak, misalkan ya Pak ya, misalkan di situ ada keluarga, yakni kuawis, ndak ada yang orang yang menerima bagian pasti tidak ada semua, harta ada, yang meninggal ada. Nah berarti kan otomatis dikasihkan ke Baitul Mal, kan? Semuanya Pak itu. Semua harta, semua tirkah. Semuanya. Kak Eman Pak ya. Maksudnya ketika ada anak angkat kan tidak mendapatkan Pak ya? Tidak mendapat. Nah ketika ada anak angkat yang iri misalkan Pak, Eman nih kok dikekno Baitul Mal kabeh. Nah ini ya apa Pak solusi ini? Perlu ada yang menyadarkan atau bagaimana? Untuk menyikapi anak angkat yang seperti ini misalkan. Kalau terkait dengan anak angkat ini memang kan secara sebab itu tidak mendapatkan warisan. Tidak ada hubungan korobah, tidak ada akdun nikah kan. Iya, sehingga memang perlu istilahnya orang yang mengangkat anak itu memang perlu mensiasati sejak awal. Wasiat. Apakah bentuk wasiat atau dikasih hibah itu karena memang secara urutannya memang tidak bisa. Berarti kalau intinya anak angkat. Tapi kalau misalkan memang dari dawil furud itu tidak ada yang bisa nerima itu dawil arham. Jadi urut-urutannya. Jadi kalau misalkan katakan anak cucu, tapi kalau dawil arham itu kisaran katakan bibi itu kan termasuk dawil arham karena yang bisa itu paman. Nah itu bisa nerima kalau misalkan yang dawil furudnya tidak ada. Berarti untuk anak angkat tadi berarti intinya kan yang mengangkat atau orang tuanya itu kan harus bisa mensiasati terlebih dahulu sebelum meninggal kan Pak ya. Berarti kan karena ketika dia sudah meninggal maka anak angkat kan tidak bisa mendapatkan waris kan ngoten nggih. Iya. Terus wasiat juga belum diwasiatkan. Hadiah juga belum. Berarti intinya kan kalau masalah anak angkat tadi harus disiasati melalui ada tadi wasiat, ada juga hibah atau hadiah. Atau bisa disiasati dari ahli warisnya. Kalau misalkan melihat dari anak angkat itu bagaimana peranannya, karena memang anak angkat itu kadangkala menjadi pancingan gitu loh. Ada istilahnya keluarga yang sudah lama tidak punya anak, akhirnya orang Jawa ya, orang dulu itu
mencari pancingan istilahnya itu. Mengadopsi dulu. Mengadopsi anak, akhirnya beberapa tahun memiliki anak. Ketika sudah punya anak angkat tetap kan ya? Anak angkat ya tetap. Gitu. Nah, itu yang akhirnya ketika ahli waris itu ya harus istilahnya Pinter-pinter bagaimana lah. Kalau walaupun dia tidak memiliki hak, tapi bagaimana dia itu ya juga istilahnya yang punya peranan di keluarga itu bisa dikasih. Terus sakniki tadi sebab-sebab sudah, kemudian rukun sudah, sekarang penghalang Pak. Seseorang itu tidak bisa mendapatkan warisan ketika nopo? Penghalang itu ada dua macam, ada hijab nukson, ada hijab hirman. Ya nopo niku maksudnya Pak? Kalau hijab hirman itu penghalang yang mengakibatkan ahli waris itu tidak dapat bagian atau nol, tidak dapat bagian. Nah, di hijab hirman itu nukson. Tadi yang nukson? Yang nukson itu bagiannya berkurang. Oh, berkurang. Jadi dari setengah menjadi seperempat. Kalau hirman? Kalau hirman itu yang mengakibatkan mutlak tidak dapat. Nah, itu ada dua macam di hijab hirman itu, ada yang karena sifatnya, ada yang karena dihalangi oleh ahli waris yang lain. Contoh Pak. Kalau karena sifatnya itu yang pertama ada, kalau bahasa di Iddatul Farid itu bikhtilafi dinin, karena berbeda agama. Kemudian yang kedua kan waridatin, karena murtad. Kemudian karena budak, perbudakan. Dia statusnya sebagai budak. Ini menjadi penghalang untuk dia mendapatkan warisan. Yang terakhir itu karena membunuh. Qatil. Karena membunuh. Jadi ada 4 sifat itu yang menjadi penghalang untuk menerima waris secara mutlak nih. Secara mutlak. Kemudian yang karena penghalang dari ahli waris yang lain, ya tentunya contohnya misalkan cucu perempuan itu, kalau cucu laki-laki kalau ada anak laki-laki maka dia terhalang. Itu termasuk hirman, tapi yang terhalang oleh ahli waris yang lain. Sebenarnya dapat kan gitu Pak ya. Berhubung ada anak laki-laki maka nggak dapat. Itu kan terhalang. Terhalang tapi yang nukson apa hirman tadi? Hirman. Siap. Nah, terus masalah tadi yang ingin saya tanyakan terkait yang karena sifat tadi ada ikhtilafudinin, ridha dan sebagainya. Nah, hitungan ikhtilafudinin itu maksudnya itu setelah sepeninggal atau pas meninggal. Misalkan orang tua meninggal, dapat pada saat itu anaknya sudah berbeda agama, berarti sudah tidak mendapatkan kan Pak Nggih? Misalkan pas meninggal masih Islam, 1 hari kemudian berbeda agama, niku terus pundi? Kalau terkait dengan pembagian harta itu kan statnya mulai dari si mayit itu atau yang punya harta itu meninggal. Statnya kan ya? Statnya. Sehingga ketika pada saat itu taruhlah dia masih Islam, maka dia masih mendapatkan untuk menerima warisan. Jadi sama halnya seperti halnya statnya untuk yang dalam kandungan itu ya pada saat dia hamil gitu loh. Hamil Pak ya? Yang hamil. Jadi pada saat dia hamil, kalau misalkan dapat beberapa hari kok keguguran ya sudah selesai. Berarti ketika tadi si anak tadi H+6 setelah bapaknya mati kemudian pindah agama, itu terus pundi? Kan hitungannya tadi kan dimulai dari stat meninggal. Berarti kan masih statusnya muslim, Pak. Berarti masih mendapatkan. Kan ngoten. Setelah 6 hari kemudian dia Kristen misalkan, atau pindah agama lah misalkan. Nah, ini kita pundi? Nah, niku wau. Ya nopo? Kan tadi statnya hitungannya adalah mulai bapaknya meninggal. Terus beberapa hari kemudian dia pindah agama. Nah, ini kita pundi, Pak? Ngoten. Waduh, ya apa iku? Ya apa iki? Wis tak ganti iki, Pak. Ya wis, ngene tak ganti ngene, Pak. Nggih. Jadi tadi kan dimulai status pembagian waris itu kan dimulai
setelah meninggal atau pas meninggalnya tadi. Nah, kebanyakan kan kalau di masyarakat saya sering mendengar bahwasannya pembagian ini kan ndak pas meninggalnya, Pak. Nggih kan? Misalkan beduk niki meninggal dead langsung bagi warisan. Nah, lah niki ya napa menurut adat kampung atau niki bagine kedah beberapa hari kemudian ta. Nah niki ya napa? Kalau di situ ada penjelasan terkait dengan bagaimana tradisi atau umumnya di dalam satu daerah. Oke. Tetapi juga memang untuk pembagian harta ini jangan istilahnya terlalu lama atau misalkan nunggu sampai Jawa iku pendake itu kan terlalu lama. Normalnya yang jenengan ketahui? Kalau normalnya mungkin ya setelah mungkin antara 7 atau 40 hari lah. Setelah 40 hari mungkin bisa dibagi. Ya, istilahnya kalau bahasa orang Jawa itu kuburan sih durung kering kok ribut dunyo, bahasanya kan begitu, ada istilah begitu. Gitu. Oke Pak, jadi ketika seseorang sudah meninggal, nah kemudian kan pembagian warisannya tadi kan setelah tirosi jenengan 7 hari atau 40 hari. Nah sebelum dibagi itu kan harus ada harta yang dikeluarkan untuk kepentingan si mayit terlebih dahulu, kan ngoten nggih. Nah niku bisa dijelaskan terus pundi. Napa mawon sing harus dikeluarkan ngoten? Kalau sebelum dibagi kepada ahli waris ada yang harus dikeluarkan. Di antaranya adalah ma'uliko bil ain atau istilahnya yang terkait langsung dengan hartanya. Contoh misalkan hutang, zakat, atau yang meninggal itu sebelumnya pernah nadar. Atau misalkan ada harta yang masih digadaikan. Ini harus ditebus. Oh gitu ya. Ya, itu yang berhubungan dengan hartanya. Berhubungan dengan hartanya dulu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan ongkos perawatan mayit. Ongkos perawatan mayit ini kalau misalkan di kota memang di desa memang tidak begitu banyak. Kalau di kota itu memang semuanya kan sudah harus bayar. Jadi mulai dari kafan, angkut, yang gali itu kan semuanya bayar, sehingga ongkos-ongkos itu juga harus dikeluarkan dari tirkah. Dan di situ ada batasannya itu urfan atau menurut lumrahnya. Lumrahnya di daerah masing-masing. Jadi jangan istilahnya terlalu boros, jangan juga terlalu ngirit. Jadi intinya setelah harta tirkah tadi sudah dibuat untuk keperluan ma'uliko bil ain tadi sesuai dengan hartanya, kemudian dengan keperluan perawatan si mayit dan sebagainya, sisanya baru dibuat untuk. Sisanya masih ada lagi. Yang ketiga itu adalah bayar hutang. Wah, niku nggih. Bayar hutang. Jadi kalau mayit itu memiliki hutang, hutangnya dibayar dulu. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan wasiat. Oh, ketika ada wasiatnya maksudnya, Pak? Iya, melaksanakan wasiat. Jadi, misalkan sebelum meninggal berwasiat ingin memberikan harta sekian kepada anak angkat misalkan. Itu harus ditunaikan dulu. Batasannya wasiat itu adalah sepertiga. Oh, sepertiga nggih. Batasannya sepertiga dan tidak boleh kepada ahli waris. Lah niki sing asik, Pak. Jadi misalkan double bahasanya. Lah niki contoh misalkan dia punya anak anak kandung misalnya. Terus kemudian dia berwasiat kepada anak kandung, tidak boleh kan Pak ya? Tidak boleh. Karena nanti setelah mendapatkan wasiat dia juga masih mendapatkan pembagiannya. Berarti kan double. Berarti tidak boleh kepada ahli waris. Anak angkat boleh nggih? Boleh. Anak angkat boleh, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau misalkan wasiatnya kok lebih, nah ini harus atas persetujuan dari ahli waris. Semua berarti masih boleh tapi harus persetujuan dari ahli waris. Semuanya terutama yang paling kuat itu suaranya adalah yang mendapat asoba. Paling kuat. Anak laki-laki misalkan. Di antaranya ya anak laki-laki. Oke. Nah, terus sekarang penghalang tadi sudah, kemudian masalah mungkin Pak yang sering jenengan jumpai di masyarakat sing napa nggih? Yes, masalah-masalah yang ada di masyarakat ini yang bisa jenengan ceritakan lah mungkin. Nah niki ya napa masalah-masalah tentang pembagian ngeten iki.
Kalau yang kami alami terkait yang ada di masyarakat itu memang apa ya? Pembagian itu ya karena mungkin tradisi setelah meninggal itu gak enak ngomong masalah warisan. Akhirnya pembagiannya terlalu lama dan akhirnya apa istilahnya tidak dibagi-bagi ketemu akhirnya ada istilahnya yang menjadi masalah. Ada penguasaan dari beberapa ahli waris yang begitu akhirnya ahli waris yang lain gak keduman. Yang terjadi begitu. Sering terjadi begitu. Jadi istilahnya ada penguasaan katakan rumah moro disertifikat jenenge. Nah, padahal kalau tidak ada akad terkait dengan yang memiliki harta, apakah itu bentuk hibah atau bentuk wasiat, maka itu termasuk tirkah yang harus dibagi. Terus ngeten, tirkah itu kan tidak hanya uang Pak Nggih, aset bangunan, sawah semuanya. Nah itu menguangkannya, niku dos pundi? Tidak harus diuangkan, cuman memang hak untuk kan begini. Alat tukar kita itu kan uang, sehingga dari seluruh aset itu kita nilaikan uang. Jadi agar apa? Agar pembagiannya lebih mudah. Jadi kalaupun ada bentuknya tanah, gedung itu dinilai uang saat itu harganya, bukan saat beli. Kalau misalkan mobil katakan pasti ada penyusutan. Pasti ada penyusutan. Ketika belinya 400 juta sudah dipakai 10 tahun mungkin kan sudah nilainya tidak segitu. Maka nilai dari harta itu adalah nilai saat itu. Jadi saat itu nilainya berapa ini? Misalkan 100 juta, hitung 100 juta. Gitu. Ben mudah untuk menghitung kan ya. Untuk membaginya biar mudah. Terus ketika tanah ndak diuangkan tapi langsung dipetak-petak ngoten dos pundi. Misalkan tanah persegi langsung dipetak jadi 4 gitu misalkan. Ndak apa-apa, asalkan kan krus uangnya sudah ketemu gitu loh. Gitu. Jadi dia itu dapat berapa? Kita nggak bisa istilahnya tanah 1 hektar itu dibagi oleh pirang perapat kan agak susah akhirnya. Kenapa? Karena sangat mungkin antara kalau tanahnya berbeda antara tempat satu dengan yang lain harganya berbeda. Kemudian tanahnya itu agak miring itu juga harganya berbeda. Sehingga yang paling pas itu ya memang harus pakai uang gitu loh karena alat tukarnya memang uang. Terus ngeten, jenengan semenjak teng masyarakat. Ini kan seberapa sering jenengan dijauhi tolong atau dimintai tolong untuk menghitungkan warisan? Apa setiap ada orang meninggal di daerah Palang teng jenengan? Enggak juga ya? Enggak. Gitu. Berarti intinya masih banyak yang paham. Maksudnya apakah dibagi secara adat, apakah ada yang secara syar'i, apakah yang secara perdata? Kan yang saya tahu pembagian itu kan ada yang enten sing adat, enten sing syar'i, sing ilmu faraid, enten sing perdata, barang dan sebagainya. Lah niki lek di masyarakat jenengan lebih banyak sing pundi? Untuk dalam perhitungan. Yang lebih banyak kemungkinan menurut kebiasaan atau kegiatan atau kebiasaan di daerah itu. Kalau Palang, daerah jenengan lah. Palang. Capang. Sorry. Capang, Capang dos pundi? Iya, kalau Capang itu ya karena kan di sana itu juga banyak ustadz yang bisa ditanya terkait dengan itu. Kalau yang sempat diskusi itu hanya beberapa, tidak sampai 10 kali lah, tidak sampai segitu karena memang ustadznya banyak di Capang. Jadi ada lulusan dari berbagai intinya banyak yang ngerti lah ya, untuk dianggap banyak yang ngerti sehingga ya kemungkinan besar itu mereka juga pakai secara syar'i. Di samping mungkin ada beberapa memakai adat ya yang memakai kebiasaan di daerah itu. Terus ketika misalkan pernah gak ada kejadian
gak ada harta tirkahnya ngoten Pak. Misalkan untuk fakir miskin misalkan hartanya itu habis untuk menebus ma'uliko bil ain tadi. Maksudnya ada kan tadi beberapa harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum membagi warisan. Ternyata hartanya habis dulu. Ini kita sepundi. Berarti tidak ada pembagian waris, Pak. Tidak ada. Iya. Ya rukunnya tak terpenuhi ya nggak bisa. Oh gitu ya. Tidak ada Jadi, hartanya. Ya, jadi kalau misalkan hartanya ndak ada, kemudian yang ada hutang, nah itu berbeda. Gimana itu, Pak? Kalau misalkan hutang itu kan menjadi tanggung jawab ahli waris. Artinya ahli waris itu memiliki kewajiban untuk membayar hutang dari yang meninggal. Kalau masalah tirkah, pembagian waris itu kan hak. Ya, hak mereka untuk mendapatkan warisan. Tapi kalau misalkan terkait dengan tanggungan dari yang meninggal, apakah itu orang tuanya atau apanya, itu menjadi kewajiban ahli waris. Terus jenengan ketika disuruh menghitungkan misalkan, adakah kesulitan dalam hal menghitung warisan niku? Dugi jenengan lah pernah mungkin pengalaman padahal rumus juga sudah tahu, cara menghitung sudah tahu, cuman jenengan masih kesulitan ngoten lho. Duka dari aspek mana misalkan pernah ada seperti itu. Pas ngitung di masyarakat. Kesulitan dalam menghitung lah mungkin. Niku nopo? Kesulitannya memang ketika istilahnya ada beberapa yang tanya terkait pembagian waris, tetapi memang dia posisinya bukan ahli waris. Nah ini yang agak susah gitu loh. Ya, kita jelaskan itu ya ya ngeyel. Maksudnya ngeyel itu keinginannya memang dia merupakan orang yang berhak untuk nerima gitu. Padahal kalau menurut asbabul mawaris itu dia bukan gitu. Sehingga kita menjelaskan itu sampai beberapa kali, akhirnya ya nggak kembali lagi, entah akhirnya dia itu dibagi secara apa, saya juga nggak ngerti. Oh berarti nggak terselesaikan intinya? Nggak terselesaikan. Karena satu orang tadi bukan jadi, termasuk tapi ikut mengatur, intinya seperti itu ya? Minta jatah ngoten ta istilahnya? Bukan minta jatah. Nopo? Ya karena memang dia itu sangat dekat dengan yang memiliki harta begitu. Adakah beban sampean atau jenengan iki di masyarakat terkait karena jenengan sing paham tentang ilmu ngeten iki, adakah beban dugi jenengan ketika menghitungkan niku, menghitungkan ahli waris niku bagian-bagian? Kalau sementara ini enggak ada. Oh gitu. Enggak ada. Artinya ada beberapa memang yang tanya dari katakan teman yang ada di Jawa Barat via telepon katakan. Ya prinsipnya yang menjadi sulit itu memang kesadaran masing-masing. Orang itu kepinginnya kan mendapatkan yang paling banyak. Jadi semuanya begitu, manusiawi. Orang itu kalau misalkan ngomong bab harta itu memang harus paling banyak dapatnya. Tapi memang ketika dibagi seperti itu sampai saat ini itu istilahnya bisa memahami gitu loh. Terus untuk yang nggak bisa memahami, Pak, tips dan trik jenengan memberikan pengertian kepada mereka nih ya nopo? Ya agar ini tidak menjadi satu permasalahan, karena kalau jadi masalah itu adalah satu keluarga gitu. Ya kalaupun itu bertengkar sampai sampai masuk pengadilan itu yang jadi masalah satu keluarga dan tidak akan terselesaikan gitu. Sehingga ya memang triknya kalau seperti ini saya menyampaikan kalau rebutan ini kasihan yang meninggal. Kasihan yang meninggalkan harta itu kasihan kalau sampai ahli warisnya sampai bertengkar, maka harus ada yang mengalah, asalkan yang ngalah itu tahu porsinya. Jadi ya enggak apa-apa lah saya dapat sekian, kalau misalkan
yang lain itu ndak mau ngalah mintanya paling banyak, itu tidak masalah asalkan porsinya masing-masing itu tahu gitu loh. Oke, siap. Nah, terus mungkin yang terakhir niki mungkin untuk teman-teman atau adik-adik kita khususnya yang di Ngalah lah. Nah, jadi mungkin di masyarakat tidak banyak yang paham tentang ilmu faraid. Maksudnya anak-anak kan mungkin perwakilan dari saya sendiri ndak lali di umah ya wis ono sing ngerti ngene iki, ndak lali di umah ya wis ono sing ini. Tadi mereka agak meremehkan dan sebagainya. Nah, mungkin pesan dan kesan atau masukan jenengan atau apa nggih? Motivasi damel jenengan, motivasi ndugi jenengan untuk adik-adik santri ketika mempelajari ilmu faraid niki seberapa pentingkah atau ben anak-anak menjadi semangat. Nah, niki mungkin kesimpulan akhir lah mungkin. Pesan ndugi jenengan ya nopo? Memang apa ya, sama seperti kita itu merawat jenazah. Ya nopo. Merawat jenazah itu kan juga fardu kifayah. Nggih, leres. Jadi istilahnya itu ketika kita nggak datang itu paling sudah ada yang merawat. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada yang merawat kan akhirnya dosa semua. Maka memang harus ada yang menjadi penerus atau istilahnya yang mau dan istilahnya suka terkait dengan ilmu faraid. Karena memang kalau ngomong fardu kifayah itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu pahalanya kan besar. Saking besarnya sampai abot gitu loh. Leres. Itu terkait dengan, sehingga sangat penting kalau kita tidak bisa istilahnya mengandalkan orang lain kalau misalkan kita tidak tahu terkait dengan itu. Siap. Karena belum tentu orang lain itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita berharap orang lain bisa, ternyata enggak kan, belum tentu begitu. Sehingga ya kita mulai dari diri kita. Siap. Jadi itulah masukan dari Pak Hun. Jadi intinya jangan mengandalkan orang lain, karena sejatinya kita di pesantren ini berasal dari daerah masing-masing. Jadi sampean ndak bisa mengacu kepada arek kelasku pinter kabeh wisan faraid, tapi daerahnya beda-beda. Di desa sampean sendiri misalkan ndak ada. Jadi intinya kita mulai dari diri kita sendiri. Ayo kita belajar, kita mempelajari tentang ilmu faraid tersebut. Nah, terus ketika ada pertanyaan ini boleh tanya teng Bapak via WA, via jagongan gitu, Pak. Pelayanan monggo ya. Oke, jadi rumah ada di Capang, silakan ya ketika mau bertanya-tanya tentang ilmu faraid. Nah, jadi itulah tadi sobat podcast atau sobat kalam penjelasan atau jagongan kita terkait ilmu waris. Jadi kami selaku host Alfandi Jalani dan juga narasumber Pak Dr. Solihun pamit undur diri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.